Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Dewi Rahayu Nurgianti dengan NIM 1901651 dari Pendidikan Sejarah 3B Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Sunan Kalijaga, media penyebaran Islam melalui budaya masyarakat lokal. Nah, di sini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Yang kedua, Sunan Kalijaga diangkat menjadi wali. Dan yang ketiga, media penyebaran Islam melalui wayang. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid atau Raden Said, Raden Abdurrahman, Lokojoyo, dan Pangeran Tuban. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir tahun 1450. Ayahnya bernama Raden Ahmad Sahuri dan ibunya bernama Dewi Nawang Arum. Nama Kalijaga disinyalir berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Lalu ada 2 pendapat mengenai silsilah Raden Said. Pertama, Raden Said merupakan orang pribumi Jawa asli. Berita tersebut didasarkan pada cerita Babat Tuban yang menceritakan penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi. Dalam cerita itu, Raden Said merupakan cucu dari penguasa Tuban pertama. Hal itu pun sejalan dengan pendapat Tommy Pires dalam catatan perjalanannya. Lalu pendapat kedua, Raden Said merupakan keturunan Arab yang mempunyai silsilah sampai ke Nabi Muhammad. Sejarawan bernama De Graaf berpendapat bahwa Raden Said mempunyai silsilah dengan paman Nabi Muhammad, yaitu Ibnu Abbas. Ketika Raden Said lahir, keadaan Majapahit mulai surut. Beban upeti kadipaten terhadap pemerintah pusat kian lama kian membesar, sehingga masa kecil Raden Said sangat memprihatinkan. Ditambah pada saat itu tempatnya dilanda musim kemarau yang panjang. Banyak orang yang prihatin atas kejadian tersebut, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, golongan elit yang terbukti bersalah merasa tidak peduli dan tidak mau disalahkan. Demi mencukupi kebutuhan kaum bawah, ia rela melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu maling celuring, untuk menolong rakyat jelata karena pada saat itu pemerintah pusat sedang membutuhkan dana yang besar untuk mengatasi pembangunan dan roda pemerintahan, sehingga rakyat jelata pun harus membayar pajak yang tinggi. Pernah suatu waktu, Raden Said hendak mencuri, lalu ada seseorang yang ingin menjebak Raden Said. Perampok itu berpakaian seperti Raden Said dan hendak memperkosa wanita cantik. Sehingga pada saat itu ketika Raden Said menolong wanita itu, perampok pun kabur dan Raden Said menjadi kambing hitam. Dari kejadian ini, ayah Raden Said sangat murka sehingga langsung mengusirnya. Selepas diusir oleh ayahnya, Raden Said tinggal di sebuah hutan yang bernama Jatiwangi. Ia tetap menolong rakyat jelata dan mengganti namanya menjadi Lokajaya. Setelah tinggal lama di hutan, Lokajaya bertemu dengan Sunan Bonang. Timbul keinginan untuk belajar kepadanya. Sunan Bonang pun membawa Lokajaya ke Tuban untuk diberi pelajaran agama. Di sini, Lokajaya bukan mempelajari teori, melainkan mempelajari mujahadah atau berjuang untuk mengalami kebenaran. Lalu, poin kedua, Sunan Kalijaga diangkat menjadi wali. Wali Songo merupakan suatu lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 9 orang wali dan digantikan secara periodik bila ada anggota yang meninggal atau kembali ke negeri asalnya. Hal ini terjadi pada Raden Said yang diangkat menjadi Wali Songo menggantikan Syekh Syubakir yang kembali ke Persia. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Raden Said kerap disapa Sunan Kalijaga. Kedudukan Sunan Kalijaga ini sebagai seorang wali dikukuhkan di hadapan Sunan Giri yang pada saat itu dianggap sebagai ketua para wali di Jawa. Perjalanan hidup Wali Songo dalam menjalankan tugasnya mengalami banyak rintangan. Terlebih pada saat itu, sebagian besar masyarakat Jawa beragama Hindu dan Buddha. Begitu pula dengan Sunan Kalijaga yang mengalami rintangan pada saat menyebarkan agama Islam. Selain Sunan Kalijaga, ada juga Syekh Siti Jenar yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kultur Jawa, dan mereka sama-sama murid Sunan Bonang.
Meskipun Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar sama-sama mengajarkan makrifat, namun caranya tentu saja berbeda. Sunan Kalijaga memfokuskan pada pengalaman praktis kehidupan sehari-hari orang Jawa dalam memahami Sangkan Sedangkan Syekh Siti Jenar lebih memfokuskan pada olah batin untuk pencapaian diri sejati. Yang ketiga, media penyebaran ajaran Islam melalui wayang. Wayang merupakan kesenian yang menampilkan adegan drama bayangan boneka yang terbuat dari kulit binatang, berbentuk pipi dan juga diwarnai. Dalam pertunjukan wayang, kita mengenal sosok dalang atau aktor yang memainkan boneka dan lakon yang merupakan tokoh yang diperankan. Sunan Kalijaga dalam menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media dakwah tentunya memiliki alasan tersendiri. Pertama, wayang memang telah menjadi bagian dari masyarakat Jawa karena sebelum Islam datang, masyarakat Jawa sudah menggemari kesenian, baik itu pertunjukan wayang, gamelan, dan seni tarik suara yang masih bersifat Siwa Buddha. Kedua, dalam kitab Tantu Pagelaran yang merupakan salah satu kitab karya akhir zaman dari akhir Majapahit, menguraikan bahwa seorang dalang dianggap terhormat dan dijunjung tinggi karena pada saat itu dalang merupakan seorang pendeta yang terhormat dan dijunjung tinggi. Dan wayang dari kulit yang diukir merupakan permainan sakral yang dibawakan oleh para dewa untuk menyampaikan ajaran ke dunia. Maka dari itu, Sunan Kalijaga mempergunakan kedua hal itu dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan. Ia meminta agar para penonton mengikutinya mengucapkan kalimat syahadah. Kalimat syahadah ini digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai tiket masuk untuk pertunjukan wayangnya. Lalu, figur-figur yang paling dikenal dalam pertunjukan wayang Sunan Kalijaga adalah Punakawan, yang berarti mentor yang bijak bagi para Pandawa. Sunan Kalijaga banyak memperkenalkan ajaran-ajaran Islam, baik itu akidah, syariah, dan akhlak melalui plot cerita yang dibangun berdasarkan perilaku Punakawan tersebut. Nama dari Punakawan itu adalah Semar, Nalagareng, Petruk, dan juga Bagong. Mereka merupakan satu kesatuan yang tujuannya untuk merepresentasikan karakteristik kepribadian Muslim yang ideal. Pertama, nama Semar berasal dari kata Ismar yang berarti seseorang yang mempunyai kekuatan fisik dan juga psikis. Ia direpresentasikan sebagai seseorang yang mentor yang baik bagi kehidupan dan baik bagi raja maupun masyarakat secara umum. Kedua, Nalagareng berasal dari kata Nalakorin yang artinya seseorang yang mempunyai banyak teman. Ia merupakan representasi dari orang yang supel, berkepribadian menyenangkan, serta tidak egois. Maka dari itu, ia mempunyai banyak teman. Ketiga, Petruk merupakan kependekan dari frase Fatruk Siwa Allah yang artinya seseorang yang berorientasi dalam segala tindakannya kepada Tuhan. Ia merepresentasikan orang yang mempunyai konsen sosial yang tinggi dengan dasar kecintaan pada Tuhannya. Keempat, Bagong berasal dari kata Banghiang yang artinya menolak segala hal yang bersifat buruk atau jahat, baik yang berada di dalam diri sendiri maupun dari luar. Dengan kepiawaiannya, Sunan Kalijaga melakukan kreasi baru dengan wayang kulit. Cerita masih mengenai Mahabharata dan Ramayana, namun disisipkan maknanya yang telah diislamkan. Contohnya Pandawa yang beranggotakan 5 orang dan penegak kebenaran diangkat oleh Sunan Kalijaga sebagai rukun Islam yang berjumlah 5. Bima yang selalu berdiri tegak dan kokoh diibaratkan sebagai rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Arjuna yang sering bertapa diibaratkan sebagai puasa dan Nakula serta Sadewa dilambangkan sebagai zakat dan haji. Sunan Kalijaga di sini memang benar-benar mempertahankan budaya. Rukun Islam dan rukun iman diperkenalkan dengan menggunakan budaya Jawa karena Rasul diutus Tuhan dengan bahasa, budaya, masyarakat atau bangsanya karena agama bisa berkembang apabila agama itu diajarkan berdasarkan budaya yang ada. Dengan menghormati budaya inilah, Sunan Kalijaga berhasil mengajak masyarakat di Jawa memeluk agama Islam tanpa paksaan di dalamnya. Cukuplah budaya itu sendiri yang bicara, dan itulah kearifan Sunan Kalijaga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.